Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Seperti judul video ini, kali ini saya akan membahas tentang kenapa tanaman janda bolong daunnya bolong. Tapi sebelum itu, kita akan cari tahu dulu dari mana dia berasal. Tanaman ini nama latinnya adalah Monstera, atau kalau yang di masyarakat kita kenal sebagai janda bolong itu adalah spesies dari Monstera adansoni. Sedangkan habitat asal atau kampung asal dari tanaman ini yaitu dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, lebih tepatnya hutan hujan tropis Meksiko yang memang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat kaya seperti halnya hutan hujan tropis di Indonesia. Di akhir tahun 2020, tanaman janda bolong ini tiba-tiba menjadi booming dan hampir semua orang ingin memiliki tanaman ini. Monstera pertama kali ditemukan dan dideskripsikan oleh ahli botani Prancis yaitu Charles Plumier pada tahun 1693. Penemuan ini membuat Raja Prancis sangat senang dan kemudian menjadikan Plumier sebagai ahli botani kerajaan. Tanaman janda bolong sendiri merupakan anggota suku Araceae atau talas-talasan dari marga Monstera. Sesuai dengan namanya, yang menjadi ciri utamanya yaitu daun pada tanaman ini berlubang-lubang pada bagian tengah daun. Nama genus Monstera tersebut berasal dari bahasa Latin monstrous yang artinya sangat besar atau abnormal. Hal ini merujuk pada kondisi daunnya yang memiliki lubang alami unik. Karakteristik daun Monstera yaitu adanya lubang kecil yang khas. Saat daun semakin berkembang, lubang kecil tersebut akan meluas hingga membentuk lubang yang lebih besar atau membuat daun seperti terbelah, dan itu tergantung spesiesnya. Nah, sekarang kita akan menjawab kenapa daun Monstera itu berlubang atau bolong. Ada beberapa pendapat yang diperdebatkan oleh para ilmuwan mengenai hal ini. Namun, semua pendapat memiliki alasan yang sama, yaitu Monstera memiliki lubang atau belahan pada daunnya untuk membantu tanaman tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan cepat. Secara garis besarnya, ada 3 teori tentang kenapa daun Monstera ini berlubang. Teori pertama menganggap bahwa lubang pada daun Monstera untuk menghindari air yang berlebihan pada daun dan mempercepat tersedianya air untuk akar. Teori ini muncul karena tumbuhan tidak suka daun yang basah, sebab daun yang basah akan menutupi stomata dan mempermudah terjadinya infeksi jamur dan bakteri. Alasan lainnya, tanaman menyukai node atau simpul dan akar yang basah karena memungkinkan tumbuhan menyerap air dan nutrisi, sehingga dapat tumbuh dengan cepat. Daun yang berlubang memungkinkan air hujan melewati daun dengan mudah tanpa berhenti di permukaan daun, sehingga air menjadi lebih cepat sampai di tanah. Kemudian teori kedua. Teori kedua menganggap bahwa lubang pada daun Monstera itu muncul untuk si tanaman ini bertahan dari angin kencang. Seperti sebelumnya kita bahas tentang habitat asal dari Monstera itu adalah hutan hujan tropis. Dan biasanya Monstera ini tumbuh bukan di area yang terbuka, tapi ada kalanya dia juga tumbuh di tempat area yang terbuka yang cenderung berangin. Nah, lubang-lubang tersebut memungkinkan angin melewati daun tanpa membuat tanaman goyah dan terjatuh. Jadi daun berlubang tersebut merupakan bentuk adaptasi Monstera yang memungkinkannya tumbuh di area yang bukan habitat umumnya. Nah, itu adalah 2 teori awal yang ternyata masih memiliki kelemahan karena tidak memiliki cukup bukti yang mendukung. Sebab seperti diketahui, Monstera itu berasal dari hutan hujan tropis, di mana hujan turun hampir setiap hari, sehingga terdapat cukup air yang bisa mencapai akar dari beberapa titik. Oleh karena itu, meskipun air hujan memang lebih mudah mencapai akar melalui lubang, tetapi hal tersebut tidak diperlukan.
Jika tujuan adaptasi adalah untuk bertahan dari angin kencang seperti yang disebutkan dalam teori kedua, maka setidaknya sebagian besar tumbuhan tropis akan memiliki adaptasi yang serupa. Namun nyatanya tumbuhan-tumbuhan tropis itu justru memiliki daun yang penuh, tidak berlubang, dan tidak mudah patah. Lalu sekarang muncul pertanyaan baru, jika bukan karena air atau karena angin, mengapa daun monstera berlubang? Nah, untuk jawaban itu ada pada teori ketiga. Teori ketiga ini ditemukan oleh Christopher Muir yang berasal dari Universitas Indiana. Ia menyatakan bahwa kondisi pencahayaan menyebabkan monstera mengembangkan lubang. Monstera tumbuh dari lantai hutan dengan cara semi-epifit atau menempel pada tumbuhan lain, atau merambat pada pohon untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Sedangkan kondisi hutan hujan tropis yang tertutup kanopi lebat membuat satu-satunya cara agar tumbuhan di bawah dapat bertahan hidup adalah dengan menangkap berkas sinar matahari kecil yang berhasil menembus kanopi. Nah, adanya adaptasi daun berlubang memungkinkan cahaya dapat menembus ke bawah sehingga area daun yang dapat menangkap cahaya menjadi lebih luas. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian lubang itu terbentuk itu? Si tanaman ini, monstera ini, dia mematikan sebagian sel yang ada di permukaan daunnya itu. Karena adanya sel-sel yang mati itulah yang akhirnya membentuk lubang-lubang pada permukaan daun. Nah, dengan adanya lubang-lubang pada permukaan daun ini membuat cahaya bisa menembus hingga ke daun yang paling bawah. Dengan begitu, daun tanaman ini yang paling bawah pun dia akan mendapatkan cahaya matahari. Jadi teman-teman, monstera ini agar dia tetap bisa hidup di belantara hutan hujan tropis ini, dia memodifikasi struktur daunnya. Strategi ini agar sinar matahari dapat terserap efektif. Dan juga dengan adanya lubang-lubang pada daunnya menjadikan luas penampang daun itu menjadi lebih kecil. Sehingga walaupun cahaya matahari yang ia terima hanya sedikit, tapi dengan permukaan atau penampang daunnya yang lebih kecil, itu lebih mengefektifkan dan mengefisienkan sinar matahari yang diterima dibandingkan apabila luas penampang daunnya lebih besar. Jadi teman-teman, bolongan pada daun tanaman monstera atau janda bolong ini adalah mekanisme alami dari si tanaman untuk membuat dirinya tetap eksis atau ada di semesta ini. Dia beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia tetap bisa bertahan hidup. Sebagaimana bunyi frasa dalam teori evolusi yaitu survival of the fittest. Secara harfiah, frasa ini bermakna bahwa mereka yang paling cocoklah yang akan bertahan. Tetapi secara luas, bukan hanya mereka yang paling cocok, tetapi mereka yang mampu mencocokkan diri atau adaptiflah yang juga akan bisa bertahan. Seperti halnya pada tanaman monstera ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk saksikan juga video-video berikutnya ya. Dah!